Hadir. Hadir. Mas Isan. Hadir. Mbak Ola. Hadir. Mbak Vina. Hadir. Mbak Mauda. Hadir. Mbak Anin. Hadir. Mbak Gita. Hadir. Mbak Nafisa. Hadir. Mbak Adel. Hadir. Mbak Naswa. Hadir. Mas Dono. Dan Mbak Ais. Oke, hari ini hadir semua ya anak-anak? Hadir. Oke, teman-teman udah tahu kita hari ini akan belajar apa? Raca lajur. Raca lajur. Oke, sebelumnya kalian sudah mempelajari akuntansi apa aja teman-teman? Jurnal umum. Jurnal umum. Saldo. Besar. Neraca saldo. Oh ya, Saldo. jurnal penyesuaian sudah belum? Sudah juga. Berarti udah paham ya neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian? Oke, menurut teman-teman, jurnal penyesuaian dan juga neraca saldo ini sudah cukup belum untuk membuat laporan keuangan? Belum. Belum ya? Nah, maka dari itu, hari ini kita akan belajar neraca lajur. Dimana ini tuh bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan. Oke, nah tujuan pembelajaran kali ini adalah teman-teman ini diharapkan mampu untuk menjelaskan fungsi dan juga kegunaan neraca lajur. Kemudian teman-teman harus bisa menerapkan aturan pemindahan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian pada neraca lajur. Yang ketiga, teman-teman ini harus bisa mengklasifikasikan akun-akun pada kolom neraca saldo penyesuaian ke dalam kolom laba rugi atau neraca dengan tepat. Dan kemudian ada menghitung dan juga menemukan laba bersih atau rugi bersih perusahaan pada neraca lajur. Dan yang terakhir, teman-teman ini diharapkan mampu menyusun neraca lajur secara sistematis dan juga akurat. Oke, sekarang coba dengarkan dulu ya. Sekarang kalian bayangkan bahwa kalian ini adalah seorang pengusaha yang mempunyai toko sembako Raya Indah. Dan kalian ini sudah bekerja keras selama 1 tahun. Uang sudah terhitung, kemudian utang juga sudah tercatat. Tapi teman-teman, ada hal yang paling krusial, yaitu teman-teman ini harus tahu apakah perusahaan teman-teman ini mengalami untung atau malah rugi. Betul sekali. Nah, masalahnya data yang teman-teman punya ini masih acak-acakan, belum tersusun rapi ya. Persediaan barang itu sudah berkurang karena kan selama tahun itu ya pasti berkurang dong. Dan juga sewanya itu sudah habis atau sudah dipakai. Ada juga mungkin teman-teman ini karyawan teman-teman ini ada yang belum dibayar gajinya ya. Nah, teman-teman sebagai seorang pengusaha, bagaimana cara teman-teman ini menggunakan neraca lajur? Nah, kira-kira dalam setahun itu berapa banyak barang yang terjual dan juga berapa keuntungan teman-teman? Dan berapa harta murni yang teman-teman akan bawa ke tahun berikutnya? Oke. Nah, teman-teman, jika teman-teman berhasil menggunakan neraca lajur dengan seimbang, maka teman-teman ini bukan hanya tahu tentang akuntansi, tapi teman-teman ini juga bisa mengendalikan data keuangan dari toko yang teman-teman miliki. Jadi mari kita menjadi pemilik toko yang teliti, bertanggung jawab, dan juga selalu mengetahui kondisi keuangan dari toko yang teman-teman punya. Siap itu. Oke, sekarang kita masuk ke materinya teman-teman. Ini ada neraca lajur. Siapa yang mau baca? Saya. Oke, boleh silakan. Neraca lajur yang disebut juga sebagai kata kerja adalah bentuk penyajian data akuntansi yang tersusun sistematis dalam baris dan kolom yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan. Nah, diperlukan pada data. Oke, jadi neraca lajur ini adalah kertas kerja atau penyajian data akuntansi yang disusun secara sistematis dalam baris dan kolom terus dibuat untuk menyajikan data ya. Biasanya ini digunakan pada akhir tahun teman. Nah, ini adalah contoh dari neraca lajur. Oke, kalau teman-teman perhatikan, contoh dari neraca lajur ini ada 10 kolom teman-teman. Yang pertama, ini ada neraca saldo, debit dan juga kredit. Yang kedua ada jurnal penyesuaian, debit dan juga kredit. Yang ketiga ada NSSD. apa tuh Neraca saldo disesuaikan. Oke, neraca saldo disesuaikan, ada debit dan juga kredit. Kemudian ada laba rugi, debit dan juga kredit. Dan yang terakhir ada neraca debit dan juga kredit ini.
Oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian cara untuk membuat dari neraca lajur. Yang pertama adalah pindahkan data neraca saldo. Teman-teman sudah pernah belajar neraca saldo ya? Berarti sudah tahu ya, udah tahu neraca saldo itu seperti apa. Dan yang kedua, pindahkan data jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian teman-teman juga udah pernah belajar? Sudah? Oke. Yang ketiga, jumlahkan neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian pada kolom yang akan disesuaikan. Dan yang keempat, pindahkan akun real ke neraca dan akun nominal ke laba rugi. Dan yang terakhir apa? Jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian dicari selisihnya. Sampai sini teman-teman udah ada bayangan atau belum? Sudah ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada contoh kasus. Boleh siapa lagi yang membacakan? Iksan. Coba bacakan tolong Mas Iksan. Oke, contoh kasus. Toko sembako Raya ingin mengetahui laba bersih bulan Januari tahun 2021. Namun pemilik bingung karena data masih terserah. Ia meminta karyawan membantu menyusun neraca lajur 10 kolom. Oke, jadi ini ada sebuah contoh kasus. Kemudian kita akan langsung mencari tahu ya. Nah, disajikan data neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian teman-teman. Oke, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Toko Sembako Raya Indah, neraca saldonya itu di periode 31 Januari 2021. Ini ada nama akun, ada debit, ada kredit, ada kas, asuransi, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan sampai beban sewa. Nah, di sini ada juga jurnal penyesuaian di mana akunnya itu ada tanggal, terus ada keterangan, terus ada juga ref, debit dan juga kredit. Sampai sini ada yang ini nggak? Paham nggak teman-teman? Paham ya? Nah, mari kita lanjut. Ini cara pengerjaannya teman-teman. Ya, yang pertama ini teman-teman harus pindahkan data neraca saldo. Teman-teman ini tuh gampang banget teman-teman, ini hanya memindahkan neraca saldo ke dalam akun neraca lajur. Tinggal dipindahkan aja. Nah, jadi kalau udah dipindahkan seperti ini, gampang ya teman-teman ya? Gampang sekali. Iya, gampang. Nah, cara yang kedua yaitu pindahkan data jurnal penyesuaian. Ini adalah jurnal penyesuaian. Bagaimana cara memindahkannya? Teman-teman ini membaca nggak? Kurang ya? Mau ibu zoom? Boleh. Zoom ya. Kelihatan? Nah, jadi gini teman-teman. Tadi kan sudah memindahkan neraca saldo dan sekarang kita pindahkan jurnal penyesuaian. Yang pertama, kita harus cari dulu ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini berapa? Di debit ya 5 juta. Tapi ada nggak sih ikhtisar laba rugi di sini? Nggak ada. Kalau tidak ada, berarti kita taruh di bawahnya. Nih ya, ikhtisar laba rugi sebesar 5 juta di debit. Iya, debit. Dan kemudian ini selanjutnya ada PDB awal. PDB awal itu apa? Persediaan barang dagang. Sebesar berapa ini? Persediaan barang dagang sudah berapa juta? Ini? Yang ini? 5 juta. Nah, kan kalau persediaan barang awal kan sudah ada ya teman-teman ya. Ini ya, sudah ada ya persediaan barang dagang. Jadi tinggal kita taruh di kredit sebesar 5 juta. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Lanjut di PDB akhir di debit 4 juta. Nah, PDB akhir di debit 4 juta seperti ini ya. Dan itu dilanjut sampai beban gaji. Beban gaji 2 juta di debit. Beban gaji ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita taruh di bawah. Di bawah ini beban gaji sebesar 2 juta di debit. Oke, next. Selanjutnya setelah beban gaji ada utang gaji. Utang gaji sebesar berapa? Utang gajinya sebesar 2 juta. 2 juta. Ada nggak? Ada di atas. Nggak ada. Iya, di bawah. Iya, jadi kalau nggak ada di atas berarti kita taruh di bawah. Ini utang gaji sebesar 2 juta di kredit. Lanjut. Beban perlengkapan berapa? Beban perlengkapan? 500.000 di debit. Ada nggak beban perlengkapan? Ada ya. Kalau
ada berarti tinggal kita taruh di mana tadi debit atau kredit? Debit. Sebentar ini kenapa ya? Oke. Lanjut. Ya, tadi sampai mana? Tadi sampai beban perlengkapan. Beban perlengkapan 500.000 di debit. Mana nih beban perlengkapan ada nggak? Di bawah ya. Karena nggak ada jadi kita taruh di bawah. Beban perlengkapan di kredit sebesar 500.000. Lanjut ada perlengkapan. Perlengkapan 500.000 di Kredit. di kredit betul. Perlengkapan ada nggak perlengkapan? Di atas ya. Perlengkapan di atas. Nah ini kredit sebesar 500.000. Lanjut beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan ada berapa? Ada di mana? Bawah kayaknya. Iya, Beban penyusutan peralatan. Oke, karena nggak ada jadi kita taruh di bawah. Di sini beban perlengkapan sebesar 600.000 di debit. Kemudian lagi beban perlengkapan. Selanjutnya apa? Beban asuransi ya? beban asuransi. Beban asuransi dan asuransi di BMI Muka. Beban asuransi berapa? 100.000. Di mana? Debit atau kredit? Debit. Debit. Berarti ada nggak nih? Beban asuransi ada nggak di atas? Ada di bawah. Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kita taruh di bawah. Beban asuransi sebesar 100.000 di debit. Biasa. Dan yang terakhir, belum beban asuransi. Terus ada asuransi di BMI Muka. Asuransi di BMI Muka di mana? Di kredit ya. Di kredit sebesar 100.000. Ada nggak nih? Di sini ada nggak? Ada. Mana? Asuransi dibayar di muka. Ini ya, asuransi dibayar di muka. Jadi langsung kita taruh di kredit sebesar 100.000. Dan selanjutnya ada sewa dibayar di muka sebesar 1.100.000 di debit. Ada nggak sewa dibayar di muka? Ada. Nggak ada. Jadi kita taruh di bawah. Nih, sewa dibayar di muka sebesar 1.100.000 di debit. Dan yang terakhir ada beban sewa. Beban sewa ada nggak? Nggak ada. Beban sewa ada ini beban sewa. Mana nih beban sewa? Nih 611 beban sewa sebesar 1.100.000 di kredit. Sampai sini teman-teman paham? Oke, kita next ya. Cara ketiga yaitu cara ketiga ini adalah jumlahkan neraca saldo dan juga jumlah penyesuaian pada kolom neraca saldo disesuaikan. Ini ya teman-teman ya, neraca saldo disesuaikan itu yang ini. Ntar, Ibu zoom terlebih dahulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, caranya gimana Bu untuk menjumlahkannya? Jadi gini teman-teman, di neraca saldo penyesuaian, kalau debit ketemu debit itu dijumlahkan di debit. Nah, kalau debit ketemu kredit Dikurangi. ya kita cari selisihnya. Tapi kalau yang ada ini cuma ini contohnya ini kayak cuma ada di debit doang Bu, kreditnya nggak ada, debitnya juga nggak ada. Berarti tinggal kita pindahkan aja teman-teman. Nih ya contohnya yang ini di NSD karena adanya cuma di debit berarti hanya kita pindahkan saja. Nah sebesar 20.270. Kemudian lanjut yang asuransi dibayar di muka. Coba gimana teman-teman? Itu 1.200.000 dikurangi 100 karena di debit sama kredit. Karena lebih besar debit, jadi harusnya di debit. Pintar sekali, Mbak Mauda ya, Mbak Mauda. Mau free UAS? Mau dong. Oke, lanjut ya. Yang 7.300.000 ini tinggal kita pindahkan saja karena hanya ada debit di neraca saldo. Kemudian di bawahnya nih. Nah ini gimana teman-teman? Ada debit sebesar 5 juta dan debit sebesar 4 juta. Lalu ada juga kredit sebesar 5 juta. Ini gimana teman-teman? Itu Ini yang ini. Udah kelihatan ya. Yang ini teman-teman. Yang ini. Oh. Nah, gimana? Jadi kita tambahkan dulu. Ya, tambahkan dulu. 5 juta ditambah 4 juta sama dengan 9 juta. 9 juta dikurangi 5 juta. Betul. Jadi 4 juta di debit. Karena tadi banyak kan di debit gitu ya. Ini sampai ini sudah paham ya teman-teman ya? Paham. Jadi sampai bawah kita seperti itu terus. Lanjut.
lanjut ya. Your. Hari ini kayaknya udah ngantuk banget ya kalian ya. Kalian udah mau pulang ya? Iya. Belum, Bu. Belum. Ayo dong semangat. Cinta. Ini lagi gak dapat ansih. Mau Ada aja. Nah, oke. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini sebentar lagi selesai. Mana ya? Tadi nomor 3, sekarang lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah caranya gimana? Pindahkan akun real ke akun neraca dan juga pindahkan akun nominal ke akun laba rugi. Nah, ini teman-teman, kurangin ya. Nah, oh ya, perlu diketahui ya teman-teman ya. Kalau akun real atau neraca itu apa aja? Ada modal, Harta, utang, dan juga modal. Ya. Nah, biasanya kalau harta itu nomornya itu diawali dengan huruf 1. Nah, ini ya seperti ini nih. Kayak kas, asuransi di BRI Muka, ini kan ada satu tidak terlihat ya sepertinya ya. Berarti bisa pakai trik ya, Bu, kalau satu. iya. Betul teman-teman, itu adalah sebuah trik. Nah, ini teman-teman, Iya. harta. Harta itu biasanya 111, nah 112, 1 sampai di 122 akumulasi penyusunan peralatan. Nah, berarti ini hanya kita pindahkan teman-teman. Kita pindahkan ke neraca, betul sekali. Ini tinggal kita salin ya teman-teman ya. Tinggal kita salin, kita pindahkan ke neraca. Nah, kemudian di akun nominal atau laba rugi ini Yang dicatat cuma betul. Kalau iya, beban dan rugi. betul sekali. Kalau tadi kan ada harta, utang dan modal. Dan kalau yang ini berarti pendapatan dan beban. betul. Pendapatan dan beban apa ini? Nah, ini ya. Rekor penjualan. Betul. Sampai ke bawah. Kita mulai dari utang dagang. Jadi biasanya nomornya itu adalah 2 atau 3. 2, 3, 4. Diawali dengan 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya teman-teman. Nah, jadi tinggal kita salin aja teman-teman. Nih, berarti di 2 utang dagang ini kita salin, kita masukkan ke laba rugi, betul. Terus ini gimana yang bawah? Ikhtisar laba rugi maksudnya ke laba rugi atau ke neraca? Betul laba rugi karena kita lihat nomornya saja teman-teman, ini ada 520 ya gitu. Terus ada beban gaji juga masuk ke laba rugi. Kalau utang gaji neraca karena iya, ingat-ingat ya teman-teman ya, HUM itu masuk ke neraca, betul sekali. Udah sampai selesai. Nah, ini sampai sini paham teman-teman? Kita lanjut ya, kita lanjut ke cara berikutnya yang nomor 5, yaitu jumlahkan kolom laba atau rugi dan neraca, kemudian kita cari selisihnya. Kalau tadi kan sudah ya teman-teman, sekarang kita jumlahkan di sini. Ini jumlahnya di sini ya teman-teman, ada angka panahnya. Jadi kita sum dari atasnya ya. Iya betul, kita jumlah terlebih dahulu di debit. Ini berarti laba ruginya debitnya berapa? 9.860. Terus kreditnya 10.430. Debitnya di neraca 70.000. Iya betul. Terus 40.500.000. nah teman-teman tidak perlu takut ya karena ibu kok ini nggak balance sih, iya nggak? Iya. Nah ini tidak apa-apa teman-teman, kalau tidak balance selanjutnya kita akan cari selisih. Nah ini ada di bagian bawah teman-teman. Di laba rugi, debit dan juga kredit ini mana yang paling besar? Kredit. Berarti kita cari selisihnya dan kita taruh dia yang paling kecil di sini. Selisih dari 10.430 dan juga 9.860 itu ada berapa? 570. Jadi kita taruh di sini ya, kita taruh di sini. Begitu juga dengan neraca. Neraca juga seperti itu ya. Kita cari selisih dari jumlahnya ini sebesar 570. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan di bagian bawah sini. 9.860 ditambah 570 hasilnya sama 10.430. Dan yang ini tinggal kita turunkan saja teman-teman. Kita turunkan, ini kita jumlahkan. Jadi balance ya teman-teman ya. Berarti itu Laba ibu. laba apa rugi, Bu? Mana? Perusahaannya laba ibu. Coba tebak. Laba. Laba karena apa? Karena di laba rugi itu terlihat jelas kreditnya lebih besar. Iya, Iya. Iya. gimana? Ayo. Karena sulit. Coba Mbak Vina. Mbak Vina Coba coba. menurutnya gimana? Kenapa, Bu? Iya. Menurut Mbak Vina itu laba atau rugi? Laba. Karena Dia menambahnya di debit. itu banget kalau Mbak Vina pintar sekali. Mbak Vina Kalau bolanya dia nambahnya di kredit, berarti dia rugi. betul sekali. Kalau tengahnya kosong
Oke, sekarang kita berhitung ya 1 sampai 2. Dimulai dari Mas Rafli. 2. 1 Mau di 1. 1 2 sabar Minta 1 Oke. 2 2. hahaha nggak sekelompok aku. Ya, sekarang kita berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Ibu mau kalian mengerjakan tugas yang tadi sudah Ibu jelaskan ya teman-teman. Lalu kemudian nanti kalian harus pilih salah satu untuk menjadi ketua kelompok. kamu berapa? Coba, ini kelompok berapa? Saya 2 aku tugas sama kamu. Yeay. Ibu kasih waktu 5 menit cukup. Kertasnya dia ambil. Iya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Ayo, Mbak Gita, Mbak Amis. Iya. Oke, nanti kalau sudah selesai, Ibu mau salah satu dari kalian mempresentasikan ya hasil dari jawaban kalian. Udahlah, Bang Bina aja maju kalau mau. Ayo, Mbak Gita. Jawaban. Bang Bina maju langsung, ayo kan. Ini ada OSN akuntansi. Aduh, nggak mau lah, pinter udah aja tuh ada ranking 1. Nah, ya, yang sudah Ibu jelaskan. Nah, itu kita berarti mengerjakan apanya ibu? Lu baca aja, Cek. Coba dibaca itu ada dia neraca lagi. Goksan. Jadi di situ ada data neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian dan kalian tinggal membuat Mas Rafli kelompoknya anak-anak OSN semua ya. Iya. Biologi, Apalagi kimia, sador. sador, Iya, penting. Ayo. nasional. Kehutanan. Kehutanan ya. Penerus Pak Joko. Oh berarti ngerjainnya. Bukannya mirip. Ibu minta salah satu dari biologi ya. Iya, biologi banget. Ini biologi banget. Bagian nanti. Oke, boleh silakan satu anak untuk maju. Ya, silakan kalau udah. Saya. Saya, Ina. Siapa yang maju dulu? Berarti di situ kan dari hasil data di ini itu Siapa yang lain tolong dijelaskan ya. saldonya itu kasih sebesar 20 juta 270. Bener. Itu nanti masuknya ke laba rugi ke NSD sebesar 20 juta 270 karena tidak ada penyesuaian. Oke, betul. Terus asuransi pun sama sebesar 1 juta 200 itu sampai ke neraca nanti sama karena nggak ada penyesuaian itu. Oke, betul ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga itu piutang dagang itu 7.300 Coba Mas Rafli itu nanti dikoreksi OSN akuntansi. Sama yang lain dengarkan ya. neraca. Pokoknya yang awal-awal itu sama di neraca itu nggak ada penyesuaian. Oke. Tuh. Terus? Bina pasti sama. Mulai ada penyesuaian itu diakumulasi itu Emang ada kelompok di OSN. kreditin awalnya 1 juta terus karena ada penyesuaian sebesar 600.000 jadi ditulisnya di neraca saldo disesuaikan itu 1 juta 600. Saya Ibu. Oke, lanjut kelompok berapa Mbak Bina? Kelompok 2 Terima kasih Mbak Uda. Silakan. Ini untuk utang dagang, utang bank sama modal itu Betul. yang ada penyesuaian. Oke. Jadi langsung dipindahkan saja. Langsung dipindahkan. Ya, mulai ada penyesuaian lagi itu sampai di beban sewa. Beban sewa ada yang awalnya itu di DP 1.200.000, terus ada penyesuaian sebesar 1.100.000 jadi sisa 100.000. Jadi ada saldo sisa 100.000 untuk beban sewa. Oke. Terus ada yang lainnya nih aku tambahan dari neraca saldo, jurnal penyesuaian. Iya, ini ya. Ya. Sudah. Oke, Oke, terima terus kasih. untuk labanya, Untuk labanya. labanya itu ada 510. Oke, Itu di bawah. Betul. Terus habis itu tadi akun-akunnya kan sudah dipindahkan itu dari Ya, dari mau kelihatan Bu yang yang mana? 1 juta. Oh, enggak ada. 1 juta. Yang mana sih? 10.100.000 yang Yang ini ya, model. ini ya, yang ini ya. Ya. Coba Mas Rafli Sampai OSN ke akuntansi. itu untuk laba rugi. Gak usah lihat Untuk HP. yang dari akun harta. Gak usah lihat sama. Oke, terima kasih Mbak Bina. Tepuk tangan. Kemarin 1 juta. soal Segitu aja? pasti bisa jawab. Allah. Oke, teman-teman kalian boleh silakan duduk ke tempatnya masing-masing ya. Bu, cucu. Jadinya udah. Ayo. Aku kamu doang. Sama sih gigit-gigit sudah sih. Itu satu kelompok buat terakhir. Gigit-gigit satu bait. Wanita. Oke, ayo silakan Mas Rafli duduk banget. Kenapa Mas Rafli? Sakit Bu. Oke, teman-teman. Gimana hari ini pelajaran hari ini? Seru atau tidak?
Tuh, nggak tahu. Itu kan kerja biar kita tahu perusahaan kita itu kagak ada rugi, yang berisi jaring neraca saldo, jurnal penyesuaian. Ya betul teman-teman. Tahu. Jadi teman-teman, kenapa kita hari ini belajar neraca lajur? Nah mungkin nanti teman-teman ya, siapa tahu nanti Bang Mauda punya jodoh seorang pengusaha. Dan nanti Bang Mauda ini mau bantu untuk membuat laporan keuangan. Nah Bang Mauda udah tahu dong gimana cara membuat dari laporan keuangan tersebut ya. Saya rekrut karyawan yang pintar aja. Ya, seperti nanti Mas Rafli punya ini toko peralatan olahraga gitu ya. Mas Rafli bisa Dia jadi bantu. kayak beasiswa. Oh ya, ya jadi kalian sudah tahu apa pentingnya neraca lajur. Oke, teman-teman pembelajaran kita sampai di sini. Mungkin nanti minggu depan ya teman-teman ya kalau ada pertemuan lagi kita bisa melakukan kuis atau ulangan ya teman-teman ya. Ya, Kan puas. oh iya bisa seperti ulangan. Silakan nanti dipelajari ya teman-teman apa yang sudah ibu ajarkan hari ini. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Ada ibu. Apa? Ibunya masih single nggak? Kamu Sudah dijual menikah. Ibu sudah menikah. Ya. Gimana teman-teman? Oh udah ya bu, ya udah deh. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa boleh banget japri ke ibu ya, tanya apa gitu materi atau apa gitu ya. Ya, cukup sekian ya teman-teman ya pembelajaran dari ibu. Terima kasih banyak atas antusias kalian semua. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan juga ujiannya dilancarkan. Terima kasih. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Liburan guys. Anak metro, anak eko.